Di tengah semarak perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan salah satu ucapan selamatnya melalui unggahan video di akun media sosialnya. Unggahan tersebut menampilkan video yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan, AI, menampilkan Gibran dan istrinya, Selvi Ananda, menaiki unta di sebuah gurun dengan latar belakang Monumen Nasional, Monas. Sontak video ini pun segera memicu beragam reaksi dari warganet. Seorang pengguna media sosial mengomentari dengan pedas, "Bro, sumpah lu norak banget sama AI kayak orang kabupaten baru nemu teknologi." Muncul juga komentar lain menyoroti penggunaan AI dalam video tersebut. Ngerusak industri animasi dan kreatif yang ada, demi apa? Kalau emang mau ngejar industri AI, ajarin anak-anak untuk coding machine learning DLL, bukannya ngajarin make prompt dan AI berbayar yang nggak perlu dipelajari. Beberapa warganet juga mempertanyakan konsep video yang menampilkan Monas dan gurun pasir dalam konteks Idul Fitri, yang biasanya identik dengan nuansa hijau dan ketenangan. Brilliant Fairyandi, seorang AI visual creator dan pendiri Imagic, diduga berada di balik produksi video ini. Melalui akun Instagramnya, Brilliant mengungkapkan bahwa beberapa minggu sebelumnya, ia mendapat kesempatan untuk bertemu dan berbagi tentang AI visual di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyebut pertemuannya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya dalam bidang kreatif. Sayangnya, terobosan penggunaan teknologi AI dalam video ucapan Idul Fitri kali ini menuai kritik tajam. Beberapa warganet menyoroti detail eksekusi yang kurang sempurna, seperti mata Gibran yang tampak tidak simetris dan penulisan Idul Fitri yang kurang huruf I, sehingga terbaca Dul Fitri. Meskipun kekurangan tersebut dapat dianggap sebagai minor dan merupakan keterbatasan teknologi AI saat ini, namun dalam konteks ucapan resmi dari seorang pejabat negara, detail semacam ini menjadi sorotan publik. Unggahan itu menuai pro kontra di kalangan netizen. Ada yang mengapresiasi namun tak sedikit yang mengkritik. Salah satu yang mengkritik, bahkan tak tanggung-tanggung, ia adalah pengguna XX Addictive. Pengguna akun itu menandai Warner Bros., sebuah rumah produksi film terkenal dari Amerika Serikat. Menurutnya, anak mantan presiden ke-7 itu telah melanggar hak cipta karena telah memodifikasi film Dune tanpa izin. Apalagi video AI itu diunggah di akun pribadinya, dengan pengikut hingga 6 juta. Hai ex Warner Bros., Wakil Presiden Indonesia baru saja melakukan pelanggaran hak cipta dengan memodifikasi salah satu adegan di Dune melalui AI tanpa izin dan mengunggahnya di akunnya yang memiliki 6 juta pengikut. Silakan tuntut dia, ucapnya. How are you feeling? Are you getting some rest after your 5-year surgery? That's what I wish for. Good. No, something and then it turned out to be something you're working on. So. Did anything in your thesis get translated into policy when you were governor? Were there any ideas? This room, this is a very historic room in the university. This was the original headquarters of the Oxford University Press. So in the beginning, the press was a rather small. Participants, closed door session, Chatham House rules, and basically you are invited to talk about anything from your background. And there are It's cold. Oxford, Indonesian temperatures for it to work. Thank you so much for the gift. I really much appreciate it very much. Thank you. Christopher Wren. And it's now the ceremonial theater. So all of our graduation ceremonies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan melalui rekaman ini kami mengirimkan salam kepada semua apresiasi atas dukungan kepada teman-teman sahabat Anies Internasional. Baik yang menghadiri acara ini secara langsung ataupun yang menghadiri melalui sambungan Zoom. Dalam kesempatan ini kami diminta untuk menjelaskan terkait visi internasional yang diusung. Kami mendasarkan pada prinsip bahwa setiap kita memiliki 3 ranah kiprah. Sebagai warga daerah, sebagai warga nasional, dan sebagai warga dunia. Karena itulah kita perlu berperan di ketiga wilayah itu. Dan ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, terkait dengan hubungan kita dengan berbagai negara,
maka cara pandangnya bukan sekedar transaksional soal untung dan rugi, bukan hanya tentang perdagangan, bukan hanya tentang kegiatan investasi dan berapa banyak uang yang masuk dan keluar, tetapi ini adalah tentang bagaimana kita berperan ikut menjaga perdamaian, ikut menghadirkan stabilitas, baik di kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia, apalagi kawasan dunia. Karena itu prinsip yang dipegang adalah prinsip berdasarkan kepada nilai, value based. Kalau berdasarkan nilai, maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di wilayah internasional, maka prinsip-prinsip itulah yang dipakai untuk menakar hubungannya. Misalnya, kita megang prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Prinsip menghormati integritas teritorial. Maka ketika ada aneksasi, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah melanggar prinsip yang kami yakini, bahwa setiap negara harus dijaga kedaulatannya. Jadi walaupun yang melakukan adalah bisa jadi teman Indonesia, negara yang memiliki hubungan baik dengan kita, tapi kita sampaikan bahwa apabila prinsip-prinsip ini tidak dihormati, kami harus menegur. Jadi cara kita di dalam berinteraksi di dunia internasional adalah dengan memegang pada prinsip-prinsip nilai. Dan kita tahu bahwa sebagian dari problem-problem yang kita hadapi adalah problem yang lintas negara, lintas wilayah, misalnya soal iklim. Kami mengalami ketika di Jakarta dulu, kita terlibat dalam usaha untuk berkontribusi atas tantangan global di wilayah Jakarta. Dan ketika kita terlibat di dalam percakapan internasional, pernah satu saat kami satu forum diskusi dengan Sekjen PBB terkait dengan aksi iklim. Di situ kami sampaikan hal-hal yang perlu dikerjakan oleh PBB, yang kemudian juga direspon oleh Sekjen PBB yang pada waktu itu hadir. Artinya apa? Persoalannya global, wilayah actionnya lokal, tapi visinya adalah visi bersama, visi untuk masyarakat global sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Bahwa kita seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya warga kota, bukan hanya warga Indonesia, tapi juga warga global. Inilah yang kita perjuangkan sama-sama ke depan, dan semoga dengan kebijakan-kebijakan yang diarahkan berdasarkan nilai, maka kita bisa membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan di dalam kancah internasional. Bukan hanya menjadi partisipan, tapi menjadi pihak yang memberikan pengaruh dan ikut menentukan arah perjalanan dunia. Demikian bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat untuk teman-teman, sahabat Anies Internasional. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, beredar bagaimana di media ya teman-teman, ucapan selamat Ramadan dari Wapres Gibran teman-teman menggunakan AI ya. Dan ini menuai kecaman. Sebab apa? Sebab terancam undang-undang hak cipta teman-teman ya. Beredar ini membuat kita itu malu sebenarnya ya. Ini menjiplak salah satu film ya, di bagaimana adegannya itu di sebuah gurun, yaitu sama persis dengan sebuah film teman-teman. Ini membuat geger kita sekelas Wapres melakukan hal itu. Berbeda dengan Anies Baswedan yang terus membuat prestasi-prestasi di taraf internasional teman-teman. Beliau bukan hanya saja politisi, tapi beliau membuat gebrakan yang luar biasa bagi negeri kita ya. Dikenal di seluruh dunia, Anies Baswedan selalu membanggakan Indonesia. Bagaimana menurut kalian?